Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 8, jumpa lagi dengan Ibu Mairusniati pada pelajaran prakarya. Anak-anakku, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai? Baiklah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai jenis, manfaat, dan teknik pengolahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat menyatakan pendapat tentang keragaman serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian yang ada di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat mengetahui teknik yang digunakan untuk mengolah bahan pangan serealia menjadi makanan dan minuman beserta sarana dan teknik yang digunakan untuk pengolahannya. Nah, kita akan membahas satu persatu tentang serealia. Serealia adalah salah satu jenis tanaman yang dibudidayakan untuk menghasilkan bijinya yang kaya karbohidrat, serat kasar, dan nutrisi lainnya. Selain kandungan tersebut, tanaman ini juga mengandung beberapa vitamin seperti vitamin E dan B kompleks, zat besi, seng, magnesium, dan lain sebagainya. Contoh dan manfaat dari serealia. Yang pertama yaitu jagung. Nah, kalian pasti sudah mengenal apa itu jagung, ya. Nah, jagung itu adalah merupakan tanaman serealia yang ditanam guna sebagai pakan ternak untuk bagian daun dan tongkolnya. Di bagian bulirnya dibuat minyak dan tepung maizena. Dan ada bagian tongkol dan bulir yang telah dibuat tepung, digunakan untuk bahan baku industri. Yang kedua adalah padi, ya. Kalian mungkin sudah tidak asing, ya, yang namanya padi. Padi itu adalah asal dari beras, ya. Nah, padi adalah salah satu tanaman serealia yang sudah menjadi makanan pokok di berbagai negara tropis, termasuk Indonesia. Padi termasuk ke dalam suku padi-padian. Padi memiliki akar serabut, batang pendek, bentuk daun sejajar, berwarna hijau muda dan hijau tua. Bunga tersusun majemuk. Tipe buahnya adalah karyopsis, yang tidak dapat dibedakan antara biji dan buahnya atau bulirnya. Dan bentuk bulirnya lonjong dengan ukuran 3-15 mili yang tertutup oleh sekam atau palea dan lema. Tanaman padi adalah tanaman semusim dan hasil pengolahan padi disebut beras yang kemudian dimasak menjadi nasi untuk dikonsumsi sebagai sumber karbohidrat. Nah, itu yang kalian makan setiap hari, ya. Kemudian gandum, ya. Gandum adalah jenis tanaman serealia yang termasuk ke dalam suku padi-padian yang mengandung banyak karbohidrat. Gandum selain dijadikan makanan pokok juga diproduksi menjadi tepung terigu, pakan ternak, serta ada yang difermentasi untuk menghasilkan alkohol. Gandum diklasifikasikan berdasarkan warna, tekstur biji, dan musim tanamannya. Berdasarkan warna, gandum diklasifikasikan menjadi merah dan putih. Berdasarkan tekstur, gandum diklasifikasikan menjadi soft, rum, dan hard. Berdasarkan musim, gandum dibagi menjadi spring dan winter. Secara umum, gandum dibedakan menjadi durum, wet, soft wet, dan hard wet. Kemudian sorghum. Sorghum ini adalah salah satu tanaman serealia yang serbaguna yang banyak digunakan sebagai makanan pokok, bahan baku industri, serta pakan ternak. Sorghum menjadi bahan makanan pokok di daerah Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Di Indonesia, sorghum juga sudah mulai dibudidayakan.
Kemudian sekarang kacang-kacangan. Ya. Kacang-kacangan adalah sebutan untuk biji yang berukuran relatif lebih besar dibandingkan serealia dan digunakan untuk bahan pangan bagi manusia dan hewan ternak. Kacang-kacangan telah lama dikenal sebagai sumber protein yang saling melengkapi dengan biji-bijian seperti beras dan gandum. Contoh dan manfaat dari kacang-kacangan. Yang pertama ada almond. Almond merupakan jenis kacang yang satu keluarga dengan cherry, apricot, dan peach. Kacang almond sering digunakan dalam dunia baking karena ketersediaannya yang mendunia, juga karena rasanya yang gurih. Adapun olahan makanan hasil dari kacang almond diantaranya adalah Vienna almond, coklat, dan sebagainya. Kemudian kacang kedelai. Kacang kedelai merupakan salah satu tanaman polong-polongan yang menjadi sumber bahan dasar makanan seperti kecap, tahu, dan tempe. Kedelai merupakan sumber utama protein nabati dan minyak nabati dunia. Adapun makanan yang dihasilkan dari olahan bahan pangan kacang kedelai diantaranya adalah tempe goreng, keripik tempe, tahu isi, dan sebagainya. Nah, itu adalah makanan yang mungkin sering kalian temukan setiap hari ya. Selain makanan, kedelai juga dapat diolah dan diminum, yaitu menjadi susu kedelai. Ya, kalian mungkin sudah tidak asing dengan susu kedelai. Ya. Kemudian ada kacang merah. Nah, ini kacang merah. Kacang merah tergolong makanan nabati kelompok kacang polong. Satu keluarga dengan kacang hijau, kacang kedelai, kacang tolo, dan kacang uci. Ada beberapa jenis kacang merah, diantaranya ada red bean, kacang adzuki atau kacang merah kecil, dan kinai bean atau kacang merah besar. Selain dimasak menjadi berbagai makanan lezat, kandungan nutrisi kacang merah juga luar biasa kaya. Kacang merah kaya akan asam folat, kalsium, karbohidrat kompleks, serat, dan protein yang tergolong tinggi. Adapun makanan yang dihasilkan oleh kacang merah yaitu bubur kacang merah, sup kacang merah, dan sebagainya. Kemudian ada kacang tanah, ya. Kacang tanah ini merupakan jenis kacang yang banyak mengandung antioksidan. Kacang tanah dapat diolah menjadi makanan yang beraneka ragam, di antaranya kacang goreng, sup kacang, keripik kacang, dan sebagainya. Nah, sekarang ada umbi. Umbi merupakan organ tumbuhan yang mengalami perubahan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, dan modifikasinya. Contoh dan manfaat dari umbi. Yang pertama adalah ketela pohon. Ini sudah tidak asing mungkin bagi kalian ya. Kita kenal sebagai singkong ya. Nah, ketela pohon atau ubi kayu atau singkong merupakan tanaman perdu dengan akar tunggang dan sejumlah akar cabang yang membesar menjadi umbi akar yang dapat dimakan. Singkong yang dimakan, bagian dalam umbinya berwarna putih dan kekuning-kuningan. Umbi singkong sering dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok karena mengandung banyak karbohidrat namun miskin protein ya. Kemudian ubi jalar. Kita mengenal mungkin dengan nama bolen ya. Terdapat 3 jenis ubi jalar yang populer dibudidayakan di Indonesia, yaitu ubi jalar berwarna putih kecoklatan, merah, dan ungu. Ketiga jenis ubi jalar tersebut memiliki varietas unggul dengan produktivitas tinggi ya. Kemudian ada kentang ya. Kentang adalah salah satu tanaman tahunan yang paling banyak ditanam di seluruh dunia. Kentang merupakan tanaman semusim yang cocok ditanam di dataran tinggi di daerah yang beriklim tropis ya. Kentang yang dimanfaatkan untuk dimakan sebagai makanan pokok ya, tapi sekarang banyak yang memanfaatkan kentang sebagai makanan alternatif untuk program diet karena kentang kaya akan nutrisi ya.
Kentang ini juga merupakan sumber karbohidrat dengan kandungan tepung dan gula yang tinggi, vitamin dan serat ya. Kentang memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi dibandingkan nasi karena memiliki kandungan protein dan mineral yang lebih lengkap. Nah, sekarang kita akan membahas tentang teknik pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Sebelum kita lanjut kepada teknik ya, kita akan membahas apa itu pengolahan dulu. Pengolahan adalah proses pembuatan atau diolahnya bahan dari sebelum dibuat hingga menjadi suatu produk atau barang. Pengolahan bahan pangan adalah suatu rangkaian atau kegiatan mengubah atau memasak bahan makanan mentah menjadi bahan makanan yang siap jadi. Nah, sekarang ada teknik pengolahan ya. Yang pertama, teknik pengolahan yaitu teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Ialah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 92 derajat sampai dengan 96 derajat Celcius. Bahan makanan yang dipoach ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya, seperti buah-buahan, sayuran, telur, dan ikan. Cairan bisa berupa kaldu, air yang diberi asam, cuka, dan susu. Kemudian teknik mengukus. Teknik mengukus disebut juga sebagai steaming, adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Efek dari teknik ini ialah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut. Nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Makanan yang diolah dengan cara ini yaitu puding, bolu, maupun sayuran, ikan, dan ayam. Kemudian teknik menggoreng, yaitu metode memasak bahan makanan di dalam minyak goreng. Ya, Teknik menggoreng bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan minyak banyak atau deep frying, sehingga bahan makanan yang digoreng tercelup minyak. Kemudian yang kedua, yaitu dengan minyak sedikit atau pan frying, slow frying. Ya, ini bisa kita kenal dengan kata menumis, yaitu menggoreng dengan minyak yang jumlahnya lebih sedikit. Kemudian teknik pengolahan dengan menghaluskan, ya. Nah, di sini kita lihat ada gambar blender, ya. Kegiatan dalam proses pengolahan yang dibuat bahan makanan menjadi halus itu bisa dengan menggunakan alat bantu seperti blender, parutan, maupun dengan cara diulek. Kemudian teknik pengolahan menyaring atau memeras. Membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaringan, baik saringan kawat atau kain penyaring, supaya diperoleh cairan yang lebih jernih, ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan, ya. Ibu ucapkan terima kasih. Tetap di rumah, ya. Jangan lupa dengan 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.